Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gloria Rarum Linggialo dari kelas Elektro B dengan NIM D041201012. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang kelembagaan masyarakat maritim sebagai tugas wawasan sosial budaya maritim. Baik, jadi apa sih kelembagaan itu? Kelembagaan itu merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal, yang mana mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi antar individu. Jadi konsep kelembagaan itu berkembang dalam dua perspektif, yaitu yang pertama, kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku, dan aturan main. Kedua, kelembagaan sebagai institusi atau organisasi atau struktur. Nah, pada waktu itu, pada saat Indonesia sebagai wilayah Nusantara pada masa lampau itu, Indonesia memiliki kedaulatan dan kejayaan di kawasan maritim. Walaupun teknologinya itu tidak secanggih teknologi saat ini. Dalam setiap masyarakat itu memiliki lembaganya masing-masing. Kalau di masyarakat perkotaan memiliki kelembagaan yang mana pranata-pranata, norma-norma, budaya, adat istiadat, dan karakteristiknya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh, misalnya, karakteristik masyarakat perkotaan itu berbeda dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung individualistik, kemudian sangat tertutup, dan sangat tergantung pada lembaga-lembaga ekonomi. Nah, pranata-pranata ekonomi atau aktivitas-aktivitas ekonomi formalnya yaitu karakteristik masyarakat perkotaan. Jadi, orang-orang yang hidup di wilayah perkotaan itu sangat individualistik. Bagaimana kemudian kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada sebuah rumah. Nah, di mana rumah ada di satu tempat tinggal, misalnya lingkungan atau depan belakang juga tidak kita kenal, tidak akrab. Nah, itu karena tadi karakteristik masyarakat perkotaan itu sendiri. Nah, individualistiknya karena ketergantungan ekonomi mereka bukan pada saat informal, tapi pada sektor-sektor formal, entah itu jasa, perdagangan, dan lain-lain. Bagaimana dengan karakteristik masyarakat pedesaan? Karakteristik masyarakat pedesaan itu cenderung tidak individualistik, tapi mereka berkumpul satu sama lain ataupun gotong royong saat ada kegiatan dan lain-lain. Masyarakat pedesaan itu cenderung akrab di satu lingkungan atau kompleks ataupun satu kampung. Nah, mereka itu memiliki hubungan sosial atau hubungan emosional yang kuat antara satu keluarga dengan keluarga lainnya atau satu tetangga antar tetangga lainnya di masyarakat pedesaan. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa karakteristik desa kota itu sangat bertolak belakang dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Bagaimana dengan masyarakat maritim? Dalam konteks masyarakat maritim, kecenderungannya itu hampir mirip dengan masyarakat desa agraris. Tetapi konteks ini adalah laut kalau dalam masyarakat maritim. Ciri-cirinya juga hampir sama, misalnya ada lembaga non-formal, lembaga adat. Nah, misalnya kemudian kehidupan sosial budayanya masih relatif memiliki keterhubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan jadi sedangkan masyarakat maritim dalam konteks yang tadi, kalau masyarakat pedesaan itu adalah konteks desa agraris, sedangkan masyarakat maritim itu di desa laut. Jadi masing-masing punya kelembagaan yang berbeda, tapi paling tidak karakteristiknya umumnya hampir sama, desa dan laut. Mereka akrab satu sama lain, memiliki hubungan sosial satu sama lain, kedekatan satu sama lain dalam pemenuhan ekonomi mereka masing-masing, berdasarkan jaminan-jaminan sosial yang mereka miliki, hutang piutang, dan lain sebagainya.
Nah, konsep kelembagaan. Dalam studi sosiologi, konsep kelembagaan sama dengan konsep pranata. Kelembagaan dalam bahasa Inggris yaitu institution. Dalam studi antropologi sosial budaya atau bisa juga sosiologi, digunakan konsep unsur-unsur kebudayaan. Kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Selanjutnya itu ada kelembagaan tradisional. Nah, kelembagaan tradisional itu terdapat ada 4 yang masih bertahan dalam kebanyakan itu kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim. Yaitu ada kelembagaan ekonomi, kelembagaan kekerabatan, kelembagaan agama dan kepercayaan, dan kelembagaan politik. Kelembagaan ekonomi. Dalam bahasa Inggris, kelembagaan ekonomi itu ships, captain, crew, atau community, nelayan, dan pelayar. Kalau dalam bahasa Belanda itu shipper, bemanning. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu juragan, pandega. Dalam bahasa Maluku, tanase, wasanae. Kalau dalam bahasa Bugis atau Bugis Makassar itu penggawa sawi. Nah, penggawa dalam bahasa Indonesia artinya bos, sedangkan sawi dalam bahasa Indonesia artinya kapten atau ABK, anak buah kapal. Nah, organisasi ini merupakan organisasi pembagian kerja. Ada penggawa laut, penggawa darat. Sedangkan sawi ini terbagi dalam beberapa ABK. Dalam satu kapal tradisional biasanya terdiri dari 4 sampai 5 anak buah kapal, di mana masing-masing ABK ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Ada yang khusus lempar jaring, satu khusus logistik, satu khusus pembantu umum, dan lain-lain. Apa sih keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya? Nah, kalau kelembagaan atau pranata ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan pranata atau kelembagaan lainnya. Nah, kalau kelembagaan kekerabatan, yaitu anak buah atau anggota kelompoknya dapat direkrut oleh anggota kerabat atau orang sekampung atau desa dan lain-lain. Misalnya kayak kita punya keluarga yang kerja di suatu perusahaan dan sedangkan kita sedang mencari pekerjaan, kita bisa meminta sama keluarga kita yang bekerja di perusahaan tersebut untuk merekrut kita agar kita bisa bekerja di perusahaan dia. Selanjutnya itu kelembagaan politik. Nah, dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran diperlukan sistem kepemimpinan. Dan terakhir itu ada kelembagaan agama dan magic. Nah, dalam sistem ekonomi kayak produksi, distribusi, dan konsumsi itu banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai kelembagaan masyarakat maritim di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.